gangguan pendengaran, bising, kemudian trauma, juga penggunaan obat-obat yang bersifat ototoksik dok, yang mengganggu fungsi pendengaran. Halo Sobat Hermina, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Nah, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya, Dr. Agita, sebagai dokter umum di RS Hermina Podomoro. Dan pada siang hari ini kita sudah kedatangan nih narasumber kita dengan Dr. Margareta, SPTHTKL. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Agita, apa kabar dok? Baik dokter juga baik ya dok? Baik dokter. Langsung saja, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai topik seputar pendengaran ya dok, yaitu anak terlambat bicara, waspadai kemungkinan gangguan pendengaran. Nah dok, jadi apa ada hubungannya nih dok antara gangguan pendengaran dengan speech delay? Ya, jadi sebetulnya ada hubungannya ya dok ya. Jadi diketahui bahwa sebenarnya speech delay ini sekitar 13-20% itu disebabkan oleh gangguan pendengaran ya dok, selain faktor-faktor lainnya. Kita tahu speech delay atau keterlambatan bicara itu sebenarnya ada beberapa aspek penyebabnya, yaitu psikologis, neurologis, dan juga otologis dokter. Jadi sebenarnya nilai jumlah atau angka persentase untuk gangguan pendengaran sendiri sebenarnya cukup lumayan besar ya dok, seperti itu dok. Kemudian sebenarnya apa sih dok penyebab utama dari gangguan pendengaran anak? Ya, jadi gangguan pendengaran anak ini dibagi menjadi penyebab utamanya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah gangguan pendengaran yang bersifat kongenital ya. Jadi dibagi lagi menjadi dua, yaitu genetik dan juga non genetik dok. Jadi genetik ini adalah murni dipengaruhi oleh kromosom yang didapat dari orang tua, baik dia ibu maupun dari bapak. Sedangkan penyebab non genetiknya ini disebabkan adalah infeksi TORCH selama masa kehamilan, yaitu toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes, seperti itu dok. Untuk gangguan pendengaran yang jenis diperdapat ya dok, ya dibagi lagi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu infeksi telinga tengah atau terdapat cairan di daerah telinga tengah ya dok, dan itu seringkali didapat pada usia 2-5 tahun. Kemudian selain itu infeksi seperti campak, gondongan, kemudian virus-virus penyebabnya seperti Haemophilus influenza juga bisa menyerang daripada saraf pendengaran dok. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu juga ada baiknya apabila kita anak menunjukkan adanya gangguan pendengaran, itu dilakukan tes pendengaran. Hal lain yang juga menyebabkan gangguan pendengaran, bising, kemudian trauma, juga penggunaan obat-obat yang bersifat ototoksik dok, yang mengganggu fungsi pendengaran, seperti obat gentamisin, kemudian obat kina, kemudian obat-obat kemo seperti cisplatin juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Namun dari dua hal tersebut ada faktor lain yang sering menjadi pertimbangan seorang anak mendapatkan adanya gangguan pendengaran dok, yaitu faktor yang terjadi pada proses perinatal dok ya, faktor perinatal. Jadi anak itu apabila seorang bayi baru dilahirkan, kemudian bayi tersebut mempunyai berat badan yang rendah, kemudian dia memiliki bili ribun yang tinggi atau penyakit kuning, kemudian bayi yang biru pada saat dilahirkan ya, yang berarti itu menunjukkan adanya gangguan oksigenasi pada saat dilahirkan. Kemudian bayi yang dirawat di NICU dalam jangka waktu yang lama, penelitian menunjukkan bahwa itu didapatkan bahwa banyak pasien dengan high risk tersebut mendapatkan gangguan pendengaran seperti itu dok. Jadi kita menyebutnya bahwa bayi-bayi tersebut adalah bayi-bayi yang high risk seperti itu dok untuk gangguan pendengaran. Ya, baik dok, saya izin tanya juga nih dok. Tadi kan ada salah satu faktornya tuh mengenai trauma dok. Nah, kira-kira untuk pada anak-anak usia dini itu tuh trauma misalnya apa aja tuh dok trauma-traumanya yang bisa terjadi pada anak-anak?
Betul dok, yang paling sering sebenarnya trauma pada anak itu pada penggunaan cotton bud ya dok ya. Iya. Jadi memang resiko untuk trauma penetrating atau tusukan dari penggunaan bisa cotton bud atau alat pembersih telinga yang lain itu merupakan trauma yang cukup sering menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran seperti itu dok. Oke, baik. Jadi untuk sobat-sobat Hermina sekalian, kalau memang misalnya anaknya nih gatel ibunya atau orang tuanya mau bersihin, lebih baik jangan dulu ya dok. Jangan. Apalagi yang masih bayi, yang masih di bawah umur 1 tahun, karena kan liang telinganya itu juga masih kecil ya dok. Betul dok. Jadi disarankan kalau memang sudah dilihat menumpuk, lebih baik diperiksakan saja ya dok ke dokter Betul. spesialis THT KL gitu supaya lebih aman, karena ada alat khususnya nih untuk sobat Hermina sekalian kalau misalnya mau mengambil kotoran telinga gitu ya Betul, dok. dokter. Oke. Nah kemudian dok, dari itu tadi penyebabnya, kemudian dampaknya apa sih dok dari gangguan pendengaran yang tidak segera ditangani terhadap perkembangan dari bicara anak? Betul dok, jadi memang organ pendengaran ini merupakan salah satu organ penting yang cukup berperan ya dalam perkembangan seorang anak ya, terutama perkembangan linguistiknya, perkembangan wicaranya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa seorang anak itu atau seorang bayi bisa berbicara karena dia menerima informasi melalui otak. Jadi apabila dia terdapat gangguan pendengaran, otomatis informasi tersebut tidak sampai kepada otak yang nantinya menyebabkan kegagalan dalam menerima informasi yang menjadi hambatan untuk dia berkomunikasi dok. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan bahasa karena dia tidak menerima informasi sebetulnya itu dok. Oke, baik dokter. Nah, kemudian apa nih yang bisa dilakukan oleh orang tua, khususnya sobat-sobat Hermina, ya ketika mengetahui anak mengalami gangguan pendengaran nih dok? Untuk sebenarnya kita bisa dengan mudah ya dok untuk memperhatikannya, mengobservasi apabila kita ingin mengetahui apakah sebenarnya anak kita ini mengalami bakat ke arah keterlambatan bicara atau tidak, atau apakah anak kita memiliki gangguan pendengaran atau tidak. Jadi kita bisa melihat melalui milestone ya, milestone dari perkembangan kemampuan berbahasa dan berbicara seorang anak. Jadi kita bisa memperhatikan sesuai dengan usianya atau tidak. Ya, apabila bayi usia 0 sampai 3 bulan, apakah kalau kita berikan dia rangsangan suara, biasanya bayi itu biasanya akan merasa tenang ya dok, tidak merasa dia akan merasa lebih nyaman mendengarkan suara kita. Kemudian apabila ada suara yang cukup besar, biasanya dia akan kaget seperti itu. Sedangkan pada usia 3 sampai 6 bulan biasanya bayi sudah mulai nyerocos dok ya, sudah mulai gargling. Jadi dia akan mengeluarkan kata-kata ba, pa, ma yang memang tidak berarti ya. Itu biasanya di usia 3 sampai 6 bulan. Kemudian pada usia 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun biasanya bayi akan mulai mengerti nih dok, mulai mengerti kata-kata umum, misalnya susu, minum, kemudian dia bisa mengeluarkan kata seperti mama, papa, hai, itu pada usia sampai 1 tahun. Sedangkan bayi usia 1 tahun sampai 2 tahun biasanya mereka akan mulai bisa mengeluarkan kalimat yang sederhana dok, yang terdiri dari 1 sampai 2 kata. Kemudian dia juga bisa bertanya nih dok, bertanya dengan kalimat yang simple, atau misalnya saya mau itu, saya lapar, seperti itu. Kemudian pada usia 24 bulan diharapkan sebenarnya kamus kata daripada seorang anak itu sebenarnya kurang lebih sekitar 20 dok ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa mengenali tanda-tanda tersebut dari tanda-tanda ke arah gangguan pendengaran ya, dari tanda-tanda tersebut, dari milestone perkembangan bicara sesuai dengan usia anak, seperti itu dokter. Baik dokter, bagaimana sih tata laksana anak dengan gangguan pendengaran dan bagaimana untuk mendeteksi dini anak dengan gangguan pendengaran tersebut dok? Ya. Jadi dok, untuk mengetahui gangguan pendengaran sebaiknya kita melakukan screening pendengaran dok ya, dan hal ini sebenarnya sudah menjadi pedoman yang sudah dilakukan di banyak rumah sakit ya dok. Jadi untuk bayi-bayi yang baru lahir, terutama bayi-bayi dengan high risk gangguan pendengaran, akan dilakukan pemeriksaan OAE mulai dari usia 2 hari sampai 1 bulan dok. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi lagi sampai usia 3 bulan ditambah dengan pemeriksaan AABR, seperti itu dok. Kemudian
apa tata kelola selanjutnya? Jadi untuk kasus-kasus dengan gangguan pendengaran sebaiknya dibantu untuk habilitasi ya dok. Jadi nanti bayi atau anak tersebut akan sebaiknya disarankan menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar, namun untuk saat ini juga bisa dilakukan pemasangan cochlear implant dok untuk tahap habilitasi yang lebih advance seperti itu dokter. Kedua hal ini nanti akan dikombinasi dengan adanya pemberian terapi wicara pada anak seperti itu dok. Baik dokter, jadi kalau disimpulkan dari tadi, kalau memang ada gangguan segera dilakukan pemeriksaan ya dok. Biasanya tuh pemeriksaannya bisa langsung ke THT atau ke dokter anak dulu nih dok biasanya kalau anak-anak dengan gangguan pendengaran atau sulit berbicara gitu dok. Gila, speech sendiri atau keterlambatan wicara kan terdiri dari 3 aspek ya dok ya, neurologi, psikologi, dan juga otologi. Namun memang terkadang tidak sedikit juga kasus-kasus di luar otologi ya, di luar pendengaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan wicara, dan terkadang juga mungkin secara awam mereka sulit untuk membedakannya. Misalnya pada kasus seperti ADHD, kasus autis, ASD seperti itu ya dok. Jadi mungkin orang tua mulai bingung nih, apakah saya ada gangguan pendengaran atau sebenarnya ada faktor lain. Fisiologisnya dok ya? Betul, betul. Jadi memang sebenarnya bisa ke dokter THT untuk menyingkirkan adanya kemungkinan gangguan pendengaran, bisa juga ke dokter anak. Kemudian selain itu untuk kasus ASD sendiri atau autis sebetulnya dalam SOP-nya sudah disarankan untuk dilakukan pemeriksaan pendengaran dok. Baru nanti mereka akan ke tahapan selanjutnya seperti itu. Namun memang belum diterapkan di setiap rumah sakit seperti itu. Ya, berarti emang multidisiplin ya dok. Betul. Untuk penanganan anak dengan pendengaran yang terganggu ya dok ya. Betul dok. Baik. Sekiranya itu cukup ya dok untuk obrolan kita pada siang hari ini. Apakah ada kesan dan pesan dok untuk sahabat-sahabat Hermina nih? Iya, jadi memang untuk kasus gangguan pendengaran sendiri sebenarnya kasus yang cukup banyak ya dok yang ada di Indonesia. Kemudian hal ini juga sering sekali mix dengan gangguan-gangguan keterlambatan wicara yang lain seperti pada kasus autis, kemudian kasus ADHD. Jadi untuk orang tua di mana melihat adanya tanda-tanda yang tadi sudah dijelaskan, adanya red flag yang tidak sesuai dengan milestone perkembangan wicara anak pada setiap usianya, sebaiknya boleh membawa anak atau bayinya ke rumah sakit Hermina, berkonsultasi dengan THT, dan juga bisa berkonsultasi ke dokter anak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharing kita dan informasi yang sangat banyak untuk siang hari ini. Mungkin sekian ya dok. Terima kasih untuk sahabat Hermina yang sudah menonton. Selamat siang. Selamat siang.